Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, sehat dan sukses selalu. Saya bikin video ini khusus untuk Mbak Budi ya. Mbak Budi senior kita di PS yang ingin membangun kedai kopi di rumah. Semoga sharing ini bermanfaat ya bagi Mbak Budi dan juga untuk teman-teman yang mau bangun kedai kopi di rumah. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin kedai kopi di rumah seperti itu? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa dan layak ya, karena gerobak kopi Sugeng juga dibangun di rumah. Jadi dari etalase ukuran 2 kali 1,75 meter, itulah namanya gerobak kopi Sugeng. Dan alhamdulillah setelah 1,5 tahun berjalan, sepi. Jadi nggak ada pembelinya. Ada juga jarang seperti itu. Jadi yang mau saya sharing adalah kenapa kok bisa sepi. Semoga nanti tidak dilakukan oleh kawan-kawan seperti itu. Jadi yang pertama adalah karena memang waktu itu saya terlalu idealis ya. Jadi saya terlalu idealis. Saya tahu kopi dari TK, udah kenal kopi. Waktu itu saya pernah diajak ke Malang ya. Saya main biji kopi itu saya lempar ke atap rumah seperti itu. Nah kemudian kurang lebih SMP ya, ayah saya juga punya kebun kopi sekitar 6 tahunan, dan 2 tahun sebelum kenal Pak Puji saya juga udah mulai masuk kedai kopi, keluar masuk kedai kopi ya gengsi dikit lah, masuk kafe gitu bahasanya lah. Dan saya kenal kopi setelah saya tahu Pak Puji seperti itu. Jadi setelah kenal dan beliau sering sharing tentang kopi, jadi saya tahu kopi. Ya biasalah orang kalau tahu kopi, baru tahu tuh idealis. Jadi waktu itu saya buka gerobak kopi Sugeng dengan konsep kopi tanpa gula. Jadi kita siapkan kopi dari kurang lebih 20 daerah ya, se-Indonesia, namun paling banyak Jawa Barat kopinya. Dan setelah 1,5 tahun kita idealis, jadi kita bilang kopi kita paling enak. Jadi kita feedback ke orang kasih feedback, kita bilang oh enggak, kopinya kita enak gitu, seperti itu. Nah akhirnya setelah 1,5 tahun kita coba mulai review. Setelah kita ikut beberapa komunitas ya yang saling sharing, kemudian kita ketemu salahnya kita di mana. Jadi waktu itu saya pertama kali kopi itu udah kita giling ya, jadi kita waktu itu belum punya mesin giling, jadi kita masih beli kopi dari tempatnya terus kita pesan dari giling. Nah perlu mengetahui bahwasanya kopi itu kok dari giling itu paling enak juga, umurnya kurang lebih 1-2 minggu lah seperti itu ya. Kalau lebih itu udah gak enak rasanya, itu pun disimpan di tempat yang kedap udara. Nah saya waktu itu simpan di toples ya, karena memang kalau waktu itu kita nggak punya gilingan ya, jadi kita siapkan toples. Nah kemudian setelah itu kita mulai beli mesin ya. Setelah kita tahu kita nggak bisa beli bubuk ya, kita beli mesin, tapi bijinya pun kita masih yang udah di roasting, sehingga kita nggak tahu umur roastingnya kapan nih, berapa lama nih seperti itu. Nah akhirnya bersama dengan itu kita udah mulai beli biji roasting. Nah kita mulai modifikasi untuk menunya. Jadi kita emang nggak bisa idealis ya, karena ini bisnis. Jadi kita nggak bisa tetap menu hanya kopi tok seperti itu ya, hanya kopi tanpa gula. Nah terus kita coba lihat segmen kita ya, di komplek kita bagaimana, di rumah kita bagaimana. Kami waktu itu tahun 2018 pertengahan kami buka Thai tea. Jadi kami ambil konsep Thai tea itu untuk kopi. Jadi selain Thai tea, kopinya juga kita cup dengan kita udah mulai bikin kopi mix ya, kopi susu yang memang udah nggak pure kopi hitam lah pokoknya itu. Nah, tapi kita nggak pakai nama-nama kayak cappuccino, istilah perkopian yang baristaan ya, karena kita emang
pengennya konsepnya sederhana dengan bahasa-bahasa lokal seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah udah mulai kita ketemu pasarnya. Jadi kita segmennya udah bisa masuk ke anak SMA, anak kuliahan dulu, anak kuliahan, anak SMA, terakhir anak SMP. Jadi kita, kalau teman-teman tahu Tahiti ya kita konsepnya seperti itu. Jadi kita bikin, ya. Kemudian setelah berapa lama, mungkin kurang lebih hampir setahun terakhir, kita udah nggak beli lagi biji yang udah di roasting ya. Jadi kita beli biji mentah seperti itu. Jadi kita beli biji mentah kita roasting. Nah sehingga kita dapat kopi yang fresh. Jadi saat ini kami juga udah nggak pakai lagi kopi yang udah di roasting. Jadi kami beli biji mentah, kemudian kami roasting sesuai kebutuhan ya. Kami mengharapkan agar kopi cepat habis kita roasting lagi seperti itu. Nah sehingga alhamdulillah secara rasa yang dihasilkan juga lebih enak seperti itu. Nah kemudian kami juga memainkan beberapa menu yang dibutuhkan oleh anak-anak, yang disukai anak-anak apa itu yang kita bikin ya. Jadi customer kita kebanyakan variatif ya, dari anak SMP, SMA, terus juga ada orang yang bekerja, karyawan, juga ada beberapa orang yang sambil lewat dia mampir. Dan alhamdulillah mungkin Gerobak Kopi Studio jadi salah satu kedai kopi yang murah ya, dengan kopi yang asli, yang fresh. Kita juga nggak mahal. Jadi kalau teman-teman juga mau bangun di rumah, saran saya adalah lihat sekitar rumah kita, apakah ekonomi menengah, apa bawah, ataukah banyak orang yang suka kopi atau enggak. Kita harus survei dulu. Jadi tapi jangan hanya survei, dan yakinlah kalau kita buka, kita edukasi ya. Jadi awalnya juga di sini orang nggak suka kopi, jadi mereka beli Tahiti, mungkin perbandingannya bisa, kalau Tahiti itu beli 30, kopi baru 1. Tapi setelah kita edukasi, alhamdulillah bisa berimbang ya setiap harinya. Jadi seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita harus terus berinovasi, terus jangan capek. Jadi untuk terus mempelajari trik-triknya, hal-hal baru yang ada, dan kita harus update secara pengetahuannya. Jadi kita harus pelajari, tahu kopi itu apa jenisnya, terus prosesnya bagaimana, apakah dia full wash, semi wash ya, terus apakah dia roastingannya gimana ya, mau cinnamon, medium dah. Jadi kita harus tahu, dan kita juga harus menghafal untuk racikannya. Jadi kalau misalkan kita bikin kopi mix, kopi apa yang kita pakai seperti itu. Nah itu nanti yang dipelajari training kopi ya, bareng Kopi Puji. Jadi saya nggak akan cerita di sini. Bagi teman-teman yang nanti sudah ikut pelatihan kopi, saya juga berharap nggak hanya jadi ilmu, tapi yuk kita manfaatkan. Semoga ilmu itu bisa menjadi sumber untuk masukan kita, dan jangan pernah berharap kalau kita bikin bisnis kopi langsung kita bisa dapat uang banyak ya. Nggak semudah itu. Kami kalau boleh sharing, memang kopi itu bukan yang utama buat kami, tapi hanya sebagai pendamping, dan memang butuh support yang terus-terusan ya. Dan kita harus berani untuk keluar modal, dalam artian modal yang penting. Jadi kalau kita punya uang misalkan 5 juta, apakah kita bisa bisnis kopi? Bisa. Nah tinggal alat mana yang kita pakai. Kalau kita mau punya uang 1 juta, apakah kita bisa bikin usaha kopi? Bisa. 500.000 bisa nggak? Bisa. Tinggal kita mau bikin kopi apa, terus alat apa yang mau kita prioritaskan untuk dibeli. Jadi itu yang kita mainkan ya. Jadi jangan uang buat kendala, kita nggak punya modal nih, modal cuma 1 juta, 2 juta, kita nggak bisa usaha kopi. Ya kalau mau bikin kopi yang kafe besar ya, kayak punya Mas Andres, ya nggak akan bisa ya, atau kayak Pak Sundi ya. Tapi kita bisa bikin kopi yang kecil. Nanti di training tuh adanya ya, bentuk usaha kopinya apa aja, nanti Pak Puji akan menerangkan. Jadi saya hanya ingin sharing saja untuk Mbak Budi terutama, dan juga buat sedulur yang mau bikin usaha kopi. Saran saya, setelah ikut pelatihan, tahu ilmunya, ada modal berapapun modalnya, dimulai saja dulu sambil berjalan. Jadi nanti setelah berjalan akan bisa menemukan trik-triknya ya, pengalaman-pengalamannya. Semoga nanti
kita semua bisa menjadi barista lah ya. Kalau saya sih lebih kepada istilah pacik kopi ya, karena memang kami juga ada komunitas pacik kopi Nusantara ya. Jadi memang kita tidak kepada alat, tapi kita lebih kepada seni meraciknya. Jadi teman-teman nanti juga harus ahli meracik ya. Jadi ketika kita punya basic racikan, terus ada orang yang suka, dia sukanya pahit, sukanya agak manis sedikit, nanti kita bisa mainkan. Tapi itu pun nanti akan diajarkan oleh Pak Puji untuk rumus-rumus dan trik-triknya. Jadi saya hanya sharing saja sedikit buat Pak Budi dan teman-teman yang mau buka usaha kopi. Setelah nanti kepelatihan, jangan tunda waktunya, mumpung ada momentum yang bagus. Modal nggak usah banyak-banyak dulu, secukupnya. Yuk kita jalankan usahanya. Sukses buat teman-teman semua dan Mbak Budi juga ya. Mungkin ini sharing buat saya, dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.